Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi ya kita di mata kuliah Koperasi dan UMKM. Kali ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait dengan konsep kinerja koperasi ya. Ini bagaimana koperasi yang bagus, bagaimana koperasi yang kurang bagus, seperti itu akan kita bahas di sini ya. Pertama kita akan mempelajari terkait dengan definisi penilaian kinerja koperasi ya. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini adalah definisi untuk kinerja dari seorang pegawai ya. Nah, kalau kinerja dari suatu organisasi atau koperasi ya tinggal kita sebut saja organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan ya. Jadi indikatornya atau pembandingnya adalah target ya, target atau estimasi yang telah dibuat sebelumnya untuk menilai apakah sesuatu tercapai atau tidak. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menilai berhasil atau tidaknya ya. Oke, kemudian ini adalah tujuan penilaian kinerja ya. Menurut Syafaruddin Alwi, secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat evaluation dan development ya. Jadi ada dua macam penilaian ya. Yang pertama adalah ada dua macam tujuan penilaian. Yang pertama adalah tujuan evaluasi dan yang kedua adalah tujuan development atau pengembangan. Nah, yang bersifat evaluation atau evaluasi atau penilaian harus menyelesaikan masalah. Yang pertama, hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi ya, pemberian bonus dan semacamnya ya. Jadi dasarnya untuk pemberian kompensasi bonus itu adalah dari penilaian kinerja. Yang kedua, hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. Staffing decision ini adalah untuk memutuskan bagaimana komposisi sumber daya manusia di dalam suatu organisasi ya. Jadi setelah dievaluasi seluruh karyawan gitu ya. Nah, itu maka bisa terlihat ternyata ada bagian yang overload. Ternyata ada bagian yang underload ya. Nah, itu nanti tujuan yang ingin dicapai dari hasil penilaian. Yang ketiga, hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi ya. Jadi setelah penilaian selesai, nah kita kan bisa melihat ya, ternyata kinerja karyawan kita bagus semua. Itu artinya sistem seleksi kita sudah tepat. Ternyata kinerja karyawan kita kok di bawah standar semua. Mungkin di sana mungkin ada yang salah dengan sistem evaluasi atau dengan sistem seleksi yang telah kita lakukan seperti itu. Kemudian itu tadi adalah 3 hal yang terkait dengan evaluation atau penilaiannya ya. Nah, kemudian yang terkait dengan development atau pengembangannya adalah yang pertama adalah prestasi real yang dicapai individu ya. Jadi ada nggak sih sesuatu yang dicapai individu, misalnya dia berhasil menyelesaikan target penjualan 1000, dia berhasil 1200 seperti itu ya. Kemudian kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari individu atau karyawan tersebut. Yang ketiga adalah prestasi-prestasi yang dapat dikembangkan. Jadi tadi misalnya, ternyata si ini sangat cocok di bidang sales, dia selalu capai target, maka nanti bisa ditingkatkan prestasi tersebut, mungkin bisa dari sisi regional atau dari sisi banyaknya produk dan sebagainya ya. Jadi itu adalah 3 hal yang terkaitan dengan development. Nah, kemudian ini manfaat penilaian kinerja ya. Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi ya. Jadi bermanfaat untuk tahapan planning ya atau perencanaan kebijakan organisasi. Adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah manfaat penilaian kinerja bagi organisasi adalah yang pertama adalah penyesuaian kompensasi ya, disesuaikan mana yang underload, mana yang overload. Yang kedua adalah untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga adalah kebutuhan latihan dan pengembangan ya, sejalan dengan tadi ya tujuan development.
Yang keempat, pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja yang tadi terkait dengan staff decision tadi. Kemudian yang kelima, untuk kepentingan penelitian pegawai ya. Jadi penelitian pegawai ini maksudnya mungkin ada pegawai-pegawai yang tidak cocok di suatu hal, maka perlu dimutasi dan sebagainya. Yang keenam, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai ya. Jadi misalnya kita ternyata di struktur organisasi terkait dengan SDM kita salah, maka itu bisa kita lihat dari hasil penilaian kinerja ya. Itu adalah manfaat penilaian kinerja. Nah, kemudian terkait dengan kinerja koperasi teman-teman ya. Koperasi memiliki jati diri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya. Contohnya adalah PT, CV ya. Maka karena jati dirinya atau nature-nya berbeda, maka perlu tolak ukur atau indikator yang berbeda juga dalam menilai koperasi. Ya. Terkait dengan jati diri koperasi ya, berdasarkan ICA tahun 95, definisinya adalah koperasi tersebut adalah perkumpulan orang secara sukarela, otonom, punya kepentingan bersama baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya, melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Ini adalah pengertian koperasi. Nah, nilai-nilai dalam koperasi adalah yang pertama menolong diri sendiri, yang kedua tanggung jawab sendiri, yang ketiga demokrasi, kemudian ada persamaan, keadilan dan kesetiakawanan, serta nilai-nilai etis yang meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain ya. Oke, kemudian prinsip-prinsip korporasi yang pertama adalah keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian secara demokratis oleh anggota, kemudian partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan atau independensi, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap komunitas. Ini prinsip-prinsip yang sesuai dengan ICA ya. Nah, kemudian untuk mengukur kinerja koperasi ini ada 4 metode teman-teman ya. Yang pertama adalah penilaian tangga perkembangan. Nanti kita akan bahas apa itu ya. Ini berdasarkan atau dikeluarkan oleh CCA, yaitu Canadian Cooperative Association atau Asosiasi Koperasi Kanada. Kemudian yang kedua, sistem monitoring PERS, WOKU Amerika ya. Jadi ini sistem yang dikeluarkan oleh Amerika. Yang ketiga adalah model indeksasi, itu dari Montreal University dan juga ICA. Kemudian yang keempat, pemeringkatan koperasi berkualitas dan koperasi berprestasi. Ini yang di Indonesia teman-teman ya, jadi Kementerian KUKM dan ORI ya. Kita akan pelajari yang kita gunakan saja, yaitu yang nomor 1 dan nomor 4 ya, yaitu PTP dan koperasi berkualitas dan koperasi berprestasi ya. Bagaimana cara mengukur kinerja koperasi. Nah, salah satu metode untuk mengukur kinerja koperasi dikeluarkan oleh CCA, yaitu penilaian tangga perkembangan ya. Dalam PTP atau penilaian tangga perkembangan terdapat 4 indikator dalam menilai kinerja koperasi ya, yang didasarkan pada indikator pertama adalah indikator visi, terdiri dari 7 indikator, yang kedua adalah indikator kapasitas, terdiri dari 9 indikator, yang ketiga adalah indikator sumber daya, terdiri dari 4 indikator, dan keempat adalah jaringan kerja, terdiri dari 4 indikator. Nanti teman-teman bisa googling sendiri ya terkait dengan detail dari indikatornya ya. Ini cukup kita ketahui aja, karena yang kita gunakan di Indonesia adalah yang berdasarkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Oke, nah kita masuk ke dalam metode penilaian kinerja koperasi yang digunakan pemerintah saat ini. Yang pertama adalah pemeringkatan koperasi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri KUKM RI nomor 22 tahun 2007 tentang pedoman pemeringkatan koperasi. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian koperasi berprestasi atau koperasi award. Ini juga berdasarkan Permen KUKM nomor 6 tahun 2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau koperasi award ya. Oke, sekarang yang pertama adalah tentang terkait dengan pemeringkatan koperasi. Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Ini adalah pengertian pemeringkatan koperasi ya. Jadi diukur sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kualitas dari suatu koperasi. Tujuan peningkatan koperasi ada di pasal 2 dari Permen tadi. Yang pertama adalah mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu ya.
apakah baik ataukah buruk, ataukah lebih baik dari tahun sebelumnya, ataukah lebih buruk dari tahun sebelumnya. Yang kedua, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, nanti kita akan bahas peringkatnya apa saja. Yang ketiga adalah mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat ya. Jadi dengan ada pemeringkatan ini, mungkin koperasi yang peringkatnya masih di kurang bagus, nanti maka mereka akan terdorong untuk meningkatkan peringkat mereka ya dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang lebih sesuai. Kemudian ini adalah persyaratan agar suatu koperasi dapat dinilai atau dimasukkan ke dalam peringkat ya. Yang pertama adalah koperasi primer atau koperasi sekunder sudah berbadan hukum minimal 1 tahun, telah melaksanakan rapat anggota tahunan. Kemudian pelaksana pemeringkatan koperasi adalah lembaga independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. Jadi sudah ada lembaga independen yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pemeringkatan koperasi. Nah, kemudian tujuan pemeringkatan koperasi ya. Yang pertama adalah bagi kementerian ya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, tujuannya adalah yang pertama tersedianya data koperasi yang lengkap dan up to date untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola pembinaan koperasi dalam jangka panjang ya. Jadi jika sudah ada data maka sudah terlihat bagaimana sih kebijakan yang harus diambil oleh kementerian agar koperasi semakin berkembang. Peringkat dan kriteria yang jelas untuk digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi ya. Jadi sudah ada peringkatnya maka nanti dalam penyaluran bantuan itu lebih mudah teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai framework atau kerangka kerja untuk menetapkan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Ini mirip dengan yang pertama tadi ya, jadi sebagai dasar nanti untuk menyusun kebijakan. Yang keempat adalah hasil pemeringkatan dapat memberikan gambaran sosok koperasi yang berkualitas. Koperasi berkualitas ini diwujudkan melalui proses pembinaan yang mengandung 2 upaya penting, yaitu mengklasifikasikan koperasi dan perbaikan kinerja ya. Jadi dari hasil pemeringkatan nanti akan bisa kita bedakan ya, mana yang perlu diperbaiki kinerjanya, mana yang perlu kita dorong dari segi yang lain seperti itu. Itu adalah bagi pemerintah ya tujuan peningkatan koperasi. Kemudian bagi pelanggan atau pengguna jasa koperasi sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Nah, tentu koperasi yang sudah punya berperingkat kualitas sangat baik, maka konsumen lebih percaya saat melakukan transaksi dengan koperasi tersebut dibanding dengan koperasi yang peringkatnya masih kurang baik atau di bawah. Kemudian itu untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga bagi koperasi sendiri, tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasinya ya. Jadi jika sudah ada penilaian maka akan terlihat mana sih lini-lini organisasi yang perlu perbaikan. Yang kedua adalah sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemiliknya sehingga menjadi goodwill untuk kemajuan usahanya ya. Jadi jika sudah mendapatkan peringkat yang baik maka itu tentu akan menjadi kebanggaan bagi seluruh anggota koperasi maupun pendirinya. Nah sehingga nanti untuk mempunyai sifat untuk mendorong mereka menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama guna diikutsertakan pada berbagai program pemerintah ya. Jadi jika peringkatnya sudah baik maka lebih mudah untuk mendapatkan bantuan atau pendanaan dari pemerintah sebagai kartu pas ya bagi kegiatan promosi melalui website guna diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia. Kemudian terakhir adalah bagi lembaga perbankan atau pembiayaan dapat dijadikan referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi. Ya jelas ya, tentu lebih bank perbankan atau lembaga pembiayaan tentu akan melihat peringkat tersebut dan jika peringkatnya bagus maka lebih mudah untuk mendapatkan kredit. Yang kedua adalah dapat dijadikan sebagai indikator pola bapak angkat dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi ya. Nah jadi biasanya kemarin kita sudah satu pelajari ya bahwa salah satu skema kemitraan koperasi itu adalah adanya bapak angkat. Nah, nanti dengan adanya peringkat itu maka bisa dijadikan indikator nih bagi perbankan mana sih koperasi yang cocok untuk kita jadikan untuk bisa menerapkan pola kemitraan bapak angkat seperti itu.
Nah, ini adalah ranking tadi ya teman-teman ya, ranking pemeringkatan koperasi atau klasifikasi kualitas ya istilahnya di sini. Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 5 klasifikasi kualitas. Yang pertama adalah kualifikasi sangat berkualitas, nilainya harus 419 ke atas. Yang kedua kualifikasi berkualitas, tentang nilainya dari 340 sampai 419. Kemudian cukup berkualitas, itu rentang nilainya dari 260 sampai 339. Kurang berkualitas itu 180 sampai 259. Kemudian tidak berkualitas itu kurang dari 180 ya. Jadi ini adalah kualifikasi pemeringkatan koperasi ya, ada 5. Oke, nah ini adalah hasil pemeringkatan koperasi pada tahun 2007 terhadap 10.016 koperasi di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah sebanyak 7.918 koperasi sebagai koperasi berkualitas. 4 koperasi sangat berkualitas ya, jadi sangat porsinya sangat kecil ya yang punya meraih peringkat nomor 1 ya. Kemudian 2.592 koperasi kualifikasinya berkualitas, kemudian 5.322 koperasi kualifikasinya cukup berkualitas. Kemudian dan sisanya sebanyak 2.098 koperasi kurang berkualitas atau tidak berkualitas ya. Oke, nah ini adalah indikator-indikator apa aja saja sih dalam melakukan pemeringkatan itu sehingga nanti muncul nilai yang 419 dan sebagainya ini ya. Itu indikatornya apa saja. Yang pertama adalah terkait dengan badan usaha aktif. Mereka telah menyelesaikan rapat-rapat sesuai ketentuan. Mereka mempunyai pola manajemen kepuasan. Kemudian ada mempunyai RK ini rencana keuangan dan rencana anggaran pendapatan belanja ya. Ini ada ya, mereka mempunyai RAPB dan RK ini, kemudian kondisi operasionalnya bagaimana, kinerja kepengurusannya bagaimana, tertib administrasinya bagaimana, kemudian sistem informasinya bagaimana, kemudian kemudahan untuk mengakses informasinya bagaimana. Ini indikator-indikator terkait dengan badan usaha aktif. Kemudian indikator kedua, kinerja usaha yang semakin sehat. Ini dilihat dari membaiknya struktur permodalan. Kemudian tingkat kesehatan kondisi keuangan bagaimana, kemampuan bersaing dengan kompetitor bagaimana, strategi bersaingnya bagaimana, kemudian inovasi yang dilakukan bagaimana. Nah, ini yang untuk mengukur kinerja usaha. Kemudian indikator yang ketiga adalah kohesivitas atau persatuan ya dan partisipasi anggota. Tingkat kohesivitas ini atau keterikatan anggota itu seperti apa, rasio peningkatan jumlah anggotanya berapa, persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib berapa, persentase besaran simpanan anggota selain simpanan pokok dan simpanan wajib berapa, tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi berapa, kemudian terakhir adalah pola pengkaderannya seperti apa. Itu adalah terkait indikator kohesivitas dan partisipasi anggota. Kemudian indikator yang keempat adalah orientasi terhadap pelayanan anggota. Ya. Bagaimana pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh anggota, bagaimana keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan anggota, apakah sesuai atau tidak, dan bagaimana transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota, apakah sesuai atau tidak. Nah, indikator yang kelima adalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi penyerapan usaha atau kegiatan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat anggota itu seberapa besar, persentase besaran dana yang disisikan untuk community development atau pengembangan masyarakat berapa banyak, kemudahan masyarakat mendapat informasi terkait dengan koperasi bagaimana, kemudian tanggapan masyarakat sendiri terhadap keberadaan koperasi itu bagaimana, apakah baik atau buruk. Ini indikator kelima, pelayanan kepada masyarakat. Indikator keenam adalah kontribusi terhadap pembangunan daerah ya. Ini terkait dengan bagaimana ketaatannya dalam pembayaran pajak, bagaimana kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja koperasi. Itu indikator yang keenam, yaitu kontribusi terhadap pembangunan daerah. Oke, ini tugas latihannya nanti tolong dikerjakan. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di WA Group ya. Nanti kita diskusi di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Ini pertemuan ke-12. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.